teman-teman, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi di dalam Lonai Channel. Kali ini saya akan membahas pidato Presiden Joko Widodo di depan MPR dan DPR, khususnya bagian di mana beliau menjawab mereka yang mengeritiknya. Kali ini saya akan menggunakan pemikiran Immanuel Kant dengan konsepnya categorical imperative, atau yang kita sebut dengan imperatif kategoris. Dalam salah satu bagian dari pidato itu, Presiden Joko Widodo dengan santai menjawab mereka yang mengeritik beliau, termasuk mereka yang menggunakan kata-kata kasar yang menghina, mencemooh, tetapi dengan santai beliau menjawabnya. Nah, mari kita bahas pidato ini dan mereka yang mengeritik Presiden Joko Widodo. Ya, tentu Anda sudah tahu semuanya, ya, siapa yang mengeritiknya dengan santun, siapa juga yang mengeritiknya secara substantif, ya, tapi siapa yang mengeritiknya dengan elemen cemoohan dan bahkan bisa dianggap sebagai satu penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, saya akan menggunakan pemikiran Immanuel Kant yang memperkenalkan kepada kita satu prinsip yang sangat penting. Nah, Immanuel Kant katakan gini, bertindaklah berdasarkan suatu prinsip, atau bertindaklah hanya berdasarkan suatu prinsip di mana pada saat yang sama Anda menghendaki agar prinsip itu menjadi satu hukum universal yang berlaku untuk semua orang, ya. Nah, mari kita terapkan prinsip ini untuk Presiden Joko Widodo maupun mereka yang mengeritiknya. Misalnya saya ingin mengeritik si B, ya, ini saya ambil contoh aja, ya. Prinsip yang saya gunakan di dalam mengeritik si B, apakah dia itu pejabat publik, apakah dia itu rekan seprofesi saya, menurut Kant, saya harus menggunakan prinsip, kalau saya mempunyai satu tindakan moral di dalam melakukan kritik itu, saya harus menginginkan pada saat yang sama agar prinsip yang saya gunakan itu menjadi aturan yang berlaku untuk semua orang. Nah, itu pemikiran Kant. Nah, perlu saya tambahkan bahwa Kant dalam teori moralnya selalu menggunakan dua kata dalam bahasa Inggris, ya. Necessary and universal. Ya, necessary itu maksudnya suatu keharusan yang tidak bisa dikompromikan, ya, suatu necessity, ya, suatu keniscayaan yang tidak bisa Anda tolak. Dan juga kata yang kedua yang digunakan oleh Immanuel Kant adalah universal, artinya berlaku untuk semua orang. Nah, dia menggunakan teori ini. Mari kita terapkan pertama untuk cara Presiden Joko Widodo menjawab mereka yang mengeritiknya. Kita sama-sama dengar pada tanggal 16 Agustus di depan DPR, di depan MPR, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia menerima semua kritik itu, cemoohan itu, bahkan menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak patut untuk kita sebut, ya, di media publik seperti ini. Tetapi saya kira Anda sudah mendengar kata-kata yang tidak santun atau tidak pantas itu, ya. Dia menerima semuanya. Tetapi pada saat yang sama, dia ingin mengatakan, mari kita menyelamatkan budaya kita, budaya santun, ya. Kita bisa mengeritik seorang, tetapi tidak mengorbankan budaya santun tersebut, ya, untuk menghindari apa yang disebut sebagai polusi budaya. Nah, mari kita gunakan pendekatan Immanuel Kant ini terhadap sikap Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya gini, kalau prinsip yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo ini kita berlakukan secara universal, bahwa semua pejabat publik atau siapa saja di dalam menyikapi kritik itu
menyikapinya secara dewasa, ya, dengan jiwa besar, ya, tanpa ada suatu emosi yang menyala-nyala, ya, tanpa ada satu kemarahan yang meluap-luap, ya. Lalu pada saat yang sama dia ingin menekankan pentingnya satu budaya yang menjaga ketentraman kita semua. Nah, pertanyaannya, dapatkah ini atau bisakah kita menerima ini sebagai prinsip yang universal menurut Kant? Jawabannya adalah ya. Kalau saja semua orang bersikap begitu, kalau saja semua pejabat publik mempunyai sikap yang sama di dalam menjawab kritik, ya, dengan santai, bahkan ada unsur menertawakan dirinya, ya, saya pikir itu sikap yang baik, ya, sikap yang dewasa. Orang akan mengeritik presiden dengan baik karena kalau kritik itu konstruktif, presiden akan menyambutnya dengan baik. Kita berlakukan itu secara universal menurut prinsip Immanuel Kant tadi, maka itu dapat diterima. Itu dapat diterima. Andaikan semua orang begitu, dan itu yang dibayangkan oleh Immanuel Kant, maka kita akan menciptakan satu community, katakan, yang terdiri dari rational beings, ya, makhluk-makhluk yang rasional. Maka kita akan menciptakan suatu masyarakat yang tentram, damai, tidak ada kegaduhan, ya. Nah, mari kita terapkan itu pada suatu atau pada mereka yang mengkritik presiden, ya. Tentu aja itu hak setiap warga negara untuk mengkritik presiden, dan bahkan warga negara harus mengkritik setiap pejabat publik, ya. Tapi kita gunakan kata-kata yang mencemooh, kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan, dan menurut prinsip Kant, coba kita bertanya pada diri kita, mari kita berlakukan ini sebagai satu universal law, satu aturan universal. Akan jadi apa masyarakat kita? Akan jadi apa peradaban kita? Masyarakat yang tercipta, kalau itu diterapkan, adalah masyarakat yang akan gaduh. Kita akan seperti anak-anak kecil yang sahut-sahutan, ya, akan menerapkan apa yang dalam bahasa Inggris disebut mockery, ya, ejekan, ya, cemoohan. Bukan lagi kritik, tapi mengejek, menghina. Kalau itu diterapkan secara universal, menurut prinsip categorical imperatif dari Immanuel Kant, maka masyarakat yang tercipta karena prinsip itu tadi adalah masyarakat yang gaduh, masyarakat yang tidak sehat, masyarakat yang tidak waras. Karena orang sahut-sahutan di dalam ruang publik, ya, mengkritik satu sama lain, tapi dengan kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak santun. Kalau itu diterapkan secara universal, maka masyarakat seperti itu tentu saja tidak kita inginkan, ya. Kembali lagi kepada prinsip Immanuel Kant. Dia bilang, bertindaklah hanya berdasarkan satu prinsip, di mana pada saat yang sama Anda menghendaki prinsip itu menjadi universal law. Aturan yang universal, berlaku bagi saya, berlaku bagi Anda, berlaku bagi semua. Nah, inilah pemirsa yang setia, problemnya, ya. Ketika kita mengkritik orang atau kita melakukan satu tindakan tertentu kepada orang lain, Kant menasihati, coba, ya, berpikir dulu. Kalau prinsip ini yang saya gunakan ini diberlakukan kepada semua orang, masyarakat seperti apa yang tercipta? Apakah masyarakat yang damai? Masyarakat yang terdiri dari community of rational beings? Ya, masyarakat yang terdiri dari makhluk-makhluk yang rasional, atau masyarakat yang sangat tidak sehat? Karena kita saling menghina, ya, saling mengejek, saling merendahkan. Nah, perhatian kita tentu tidak lagi pada substansi dari kritik, tetapi pada muatan emosional di dalam kritik itu. Pemirsa yang setia, substansi, quality dari satu kritik
tidak ditentukan oleh muatan emosional di dalam kritik itu, tetapi di dalam kontennya. Nah, karena itu kata-kata yang kita pilih juga seharusnya mendukung substansi dari kritik tersebut. Nah, itulah nasihat Immanuel Kant dengan categorical imperatif atau imperatif kategorisnya yang sangat baik untuk diterapkan untuk memberi pencerahan kepada publik, ya. Ya, kita boleh saling mengkritik, kita boleh mengkritik pejabat publik. Tetapi para filsuf, mereka sudah menasihati kita, termasuk Immanuel Kant, filsuf modern yang sangat terkenal, ya, dengan prinsip itu tadi, bertindaklah hanya berdasarkan satu prinsip, di mana pada saat yang sama Anda menghendaki prinsip itu menjadi aturan universal. Demikian pemirsa, kita jumpa lagi pada video berikutnya, ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan kepada publik dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.